Battle Through the Heavens God. Episode 2071. Petik 2. Dengan dibukanya Yao Xuanyi dan keheningan klan Yao tingkat tinggi, seluruh gunung altar menjadi sunyi dan sangat sunyi. Tampaknya kata-kata Yao Xuanyi memiliki semacam kekuatan sihir khusus, yang menarik perhatian banyak orang. Menatap Xiao Yan dari dekat, dia kehilangan suaranya. Aku khawatir anak ini sangat manusiawi. Dalam sekejap, lelaki tua yang memimpin tim dari 5 klan kuno dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menebak identitas asli Xiao Yan dan bergumam dengan suara rendah. Untuk bisa membuat kepala keluarga Yao terlihat begitu khusyuk, saya khawatir pria bernama Xiao Yan ini pastinya bukan orang biasa, tapi mereka belum pernah mendengar nama ini. Oke, ini hanya episode kecil di upacara putaran pertama, tidak ada salahnya. Xuanyi, bersiaplah untuk putaran kedua. Setelah beberapa napas, Yao Wanwan tersenyum hangat dan berkata, sebagai pemimpin klan, dia secara alami memiliki harga diri dan ketenangan. Dengan keluarnya Yao Wanwan yang kuat, gunung altar tiba-tiba menjadi berisik lagi, tetapi para alkemis yang berhasil melewati ujian putaran pertama merasa sangat sedih. Apakah Xiao Yan ini tampak terlalu mesum? Hanya dengan cara menghancurkan batu jiwa pada akhirnya, tidak bisakah kulit kepala mereka mati rasa? Orang menakutkan seperti itu sebenarnya hanyalah alkemis kelas 6 dari peringkat abadi. Wacana ini jelas sangat kredibel. Kekuatan jiwanya, seperti yang dikatakan Penatua Xuanyi, telah mencapai tingkat itu. Yao Yichen sudah menganggap Xiao Yan sebagai duri di matanya saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ranah itu adalah ambang batas untuk melangkah menjadi apoteker tingkat suci. Dia telah mencarinya selama beberapa dekade dan tidak dapat menginginkannya. Ketika dia mendengar suara Yao Xuanyi membenarkan, dia secara alami marah. Seharusnya tidak salah, tapi kekuatan jiwa orang ini tirani. Tapi menurutku keterampilan memurnikan obatnya tidak sekuat kekuatan jiwa, jadi kita harus menunjukkan 12 poin semangat jika ingin menang selanjutnya. Yao Yixuan berkata dengan lembut. Dengan adanya orang-orang ini, upacara akbar kali ini akan menjadi semarak. Yao Yixuan mengangguk, dan tidak berani meremehkan Xiao Yan, tapi kegilaan yang semakin kuat muncul. Mampu menginjak Xiao Yan, maka gelar alkemis nomor 1 di benua ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berwibawa. Setelah beberapa saat, meskipun keterkejutan yang disebabkan oleh Xiao Yan belum hilang, upacara akbar akan segera tiba, dan banyak kontestan yang sangat menantikannya. Begitulah. Xiao Yan berdiri dengan tenang di alun-alun di depannya, merasakan transmisi jiwa Sun, dan mengetahui apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan tawa. Hei, aku tidak bisa melihat kekuatan jiwamu menjadi begitu menyimpang, itu benar-benar tersembunyi. Tapi kenapa kamu masih tertawa sekarang? Lihat mereka, Ling Zixi menuangkan baskom berisi air dingin ke atasnya. Tidak apa-apa, ini hanya isolasi, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak takut dikucilkan? Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Bahkan jika dia diasingkan dan dikucilkan, dia masih akan mencapai fajar terakhir, dan hari-hari kebanggaan ini terbukti. Kecuali faksi pertempuran utama yang ambisius di antara ras kuno, kita semua datang ke sini dengan sikap mencobanya, jadi bagiku, upacara akbar itu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Ling Zixi tersenyum, dengan makna yang dalam-dalam suaranya. Membosankan. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara dengan gadis ini. Gadis ini misterius dan sulit untuk dihadapi. Setelah uji coba kecil putaran pertama, saya yakin semua orang menantikan putaran kedua festival klan pengobatan kami. Putaran kedua ini agak lucu, karena putaran kedua adalah pemilihan resep, memasuki lembah pengobatan dunia pengobatan kita untuk mencari bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian, dan membuka jalan bagi putaran ketiga pemurnian pil obat. Petik 2. Saya harus mengatakan, Medicine Valley adalah tempat produksi bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga pengobatan kita, dan ada banyak harta misterius dan peluang besar. Jika semua kontestan memiliki takdir dengan harta tertentu, mari kita berambisi untuk saat ini, jadi, kalian bisa meminumnya sebanyak mungkin, obat kami klan pasti tidak akan campur tangan, tapi ada banyak monster tirani yang menjaga lembah obat, kalian semua harus berhati-hati. Bayi itu bagus,
tapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Pada kompetisi putaran kedua, semua resep akan disediakan oleh keluarga obat kami. Anda tidak bisa menggunakan resep sendiri. Pada putaran ketiga setelah memasuki menara obat untuk memilih resep, waktunya dibatasi selama 1 bulan, tidak mengumpulkan semua resep dan pil obat dalam waktu 1 bulan akan dihilangkan. Sebulan kemudian, kompetisi putaran ketiga akan diadakan di Medicine Valley, dan pada akhirnya, saya bergumam bahwa kompetisi putaran kedua berkaitan erat dengan kompetisi putaran ketiga, jadi jangan anggap enteng. Apalagi yang kalian tidak mengerti. Yao Xuanyi berkata tanpa henti, suaranya cukup keras, dan memberitahukan peraturannya kepada banyak orang kuat yang hadir. Tidak bisa menggunakan resepmu sendiri. Xiao Yan terkejut dengan aturan ini. Hal ini untuk menjamin keadilan penilaian oleh keluarga obat. Sebagian besar resep dipasok oleh mereka. Sekalipun resepnya sama, pasti ada penyimpangan dalam pemurnian apoteker yang berbeda, jadi sangat baik untuk membedakannya, teknik pemurnian mereka. Ling Zixi menjelaskan. Jadi begitu. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Resepnya disediakan oleh klan obat, tapi itu memecahkan masalah besar baginya. Jika tidak, hampir tidak ada resep dengan tingkat yang sama di tangan Xiao Yan untuk acara akbar seperti itu. Saya mengerti, saya mengerti. Ribuan apoteker penyulingan juga menanggapi Yao Xuanyi dengan gembira, dan rasa panas di mata mereka tidak dapat lagi ditahan. Kekuatan jiwa itu tirani, bukan berarti harus menjadi apoteker dengan kemampuan pemurnian yang hebat, tetapi apoteker dengan kemampuan pemurnian yang hebat haruslah orang yang kuat dengan kekuatan jiwa yang menakutkan. Keduanya tidak bertolak belakang, namun memang bertolak belakang. Ada hubungan yang agak rumit. Pada saat ini, banyak orang yang melihat ke arah Xiao Yan, dan mereka melepaskan aura perbandingan yang pantang menyerah. Mereka sepertinya ingin membuktikan diri seperti Xiao Yan. Putaran kedua ini kelihatannya sederhana, namun nyatanya menyembunyikan niat membunuh. Xiao Yan menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang disebut lembah pengobatan mungkin adalah puncak sebenarnya dari upacara akbar ini, tapi Xiao Yan memiliki banyak cara sekarang, jadi tentu saja dia tidak takut. Bahkan ada beberapa ekspektasi yang diam-diam menunggu pembukaan babak kedua. Panggil pagoda pengobatan. Setelah beberapa saat, Yao Xuanyi melihat ke belakang gunung altar, dan tiba-tiba sekelompok penjaga obat yang mengenakan baju besi perak muncul dengan tertib, dan tangan mereka dengan setia membawa satu demi satu dengan indah. Gulungan-gulungan indah itu mencurahkan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan-lahan menguraikan sebuah menara raksasa ke langit di kaki semua orang. Itu adalah menara obat, dan juga kompetisi putaran kedua, di mana resep dipilih. Resepnya diambil sendiri, berasal dari menara obat di depanmu. Resep di dalamnya mencakup semua level alkemis yang kamu hadiri. Kamu bisa memilih gulungan resep mana yang akan kamu pilih, kamu bisa lakukan sendiri, tapi tidak perlu. Hati lebih tinggi dari langit, jika kamu memilih pangkat yang melebihi bebanmu sendiri, aku khawatir kamu akan mempermalukan dirimu sendiri dengan sia-sia. Anda memiliki sebatang dupa untuk memilih resepnya, dan kontestan yang memiliki cukup waktu untuk memilih sebatang dupa akan mendapatkan gulungan dupa secara acak, namun saat itu, mereka hanya bisa berdoa sendiri, kata Yao Xuanyi. Jika kamu sudah siap, ayo mulai. Begitu suara itu turun, ribuan orang di sekitar mereka seperti sungai yang hitam dan bergejolak, langsung digantung di menara obat, dan memulai putaran kedua mencari resep. Meskipun menara obat ini dibangun oleh klan obat dengan energi, dan ramuan obat di dalamnya juga merupakan replika, sulit untuk mengukur keterampilan besar klan obat. Xiao Yan melangkah keluar dan berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke menara pengobatan, di antara. Dong dong dong. Di menara obat, bel berbunyi perlahan, pintu menara perlahan terbuka, bel berbunyi panjang dan nyaring, membuat pikiran semua orang terkejut, dan segera, aroma harum yang melimpah keluar. Episode 2072. Di Gunung Altar, terdapat menara pengobatan kuno yang bermandikan benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk keseluruhannya seperti menara raksasa yang menjulang ke angkasa, tingginya mencapai beberapa ratus meter. Kilauannya memang cukup mempesona, namun ada misteri lain di dalamnya yang tidak bisa dilihat. Saat ini, ribuan apoteker penyulingan telah mengajukan di dalam menara obat. Tentu saja, orang luar yang kuat tidak bisa memata-matai misteri tersebut,
jadi mereka hanya bisa duduk diam di gunung altar dan menunggu. Di kursi 5 klan kuno dan beberapa pembangkit tenaga listrik, sudut mulut orang-orang tua itu semuanya menunjukkan lengkungan yang berbahaya. Jelas sekali, nama Xiaoyan telah melekat di hati mereka. Jika orang ini tidak memiliki dukungan, maka setelah upacara akbar ini, tidak peduli apa yang Anda katakan, itu akan rusak di sini, tetapi jika ada pendukung besar di belakangnya, saya khawatir lain ceritanya. Saya harap Anda tidak memiliki niat jahat. Suner jelas memperhatikan mata buruk di mata orang-orang tua di sekitarnya, tapi dia mengabaikannya, menantikannya, dan setelah beberapa saat, dia menutup dan duduk dengan tenang, menunggu peradangan Xiao. Bagi orang dahulu, bahkan setelah pertempuran sengit di level ras alien tadi, kekuatan dan vitalitasnya belum banyak hilang, dan masih cukup untuk bersaing dengan semua sekte kuat di sini, meskipun itu tirani. Seperti klan obat, kekuatan klan kuno sebanding dengan mereka. Ini adalah warisan sebenarnya dari klan kuno. Di menara obat, begitu dia melangkah ke tempat ini, dia tiba-tiba melihat ratusan siluet pergi menuju lantai atas menara obat tanpa henti, tapi Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Seluruh orang menjadi sangat ringan, berdiri di sini seperti bulu. Jiwa Xiaoyan sangat kuat. Dia baru saja melangkah ke tempat ini dan dia secara alami menyadari bahwa ada 5 tingkat menara obat. Kecuali tingkat keempat, ada beberapa obat di tingkat ketujuh dari peringkat abadi, dan hanya tingkat terakhir yang memiliki kekuatan menarik yang menakutkan. Dengan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa lantai 5 mungkin adalah puncak sebenarnya dari menara obat, dan lantai 5 dari menara obat 5 lantai dijaga oleh kekuatan yang sangat tebal. Saya telah mencapai kekuatan jiwa alam Yuan-Yuan, jadi saya ingin mencobanya. Orang ini benar-benar merasakan struktur di kedalaman menara obat. Para tetua dari banyak pemimpin klan pengobatan tingkat tinggi di Gunung Altar tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan. Meskipun menara obat di depannya hanyalah menara energi yang dibangun pada waktu nol, ia juga memiliki 5 lapisan, setiap lapisan diisi dengan lusinan tanaman obat, dan setiap langkah melintasi satu lapisan menuju ke lapisan berikutnya, tingkat kesulitannya keterlaluan. Anak ini sangat baik. Saat ini, Yao Wan yang selalu pendiam akhirnya memutuskan sesuatu dan berkata kepada Yao Xuanyi yang ada di sampingnya. Kekuatan jiwa hanya dapat memenuhi syarat untuk memadatkan istana spiritual setelah melangkah ke negeri dongeng. Setelah memadatkan istana spiritual, jumlah lapisan istana spiritual menentukan batas kekuatan jiwanya di masa depan, dan kemudian tahap Taixu, Huayuan, Senyu sebelumnya, tengah dan akhir, 3. Ranah tingkat ke-9. Tidak diragukan lagi, menurut Xiaoyan yang baru saja menerobos batu jiwa, ditambah dengan metode yang begitu tajam, Yao Wan telah memastikan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan telah melangkah ke alam Yuan-Yuan. Huayuan Jing. Jadi setidaknya itu berarti istana spiritual Xiaoyan telah terbakar di lantai 4. Dan istana spiritual yang dibangunnya setidaknya 5 lapis atau bahkan lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa patriark klan pengobatan yang bermartabat hanya membangun istana spiritual berlantai 8, dan sekarang Fang hanya menyalakan istana spiritual berlantai 5, mencapai puncak periode pertengahan Huayuan. Pria biasa di depannya hanya berjarak sedikit darinya. Gulu, sudut mulut Yao Wan menjadi kering, dan kengerian yang sangat tak terkatakan muncul di hatinya. Dia telah menghabiskan sumber daya klan obat yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir 1000 tahun sebelum dia membuka jalan bagi transformasi Yuan. Bagaimana Xiaoyan berkultivasi? Dang Tang baru berusia 100 tahun, jadi dia memiliki kekuatan jiwa setingkat Huayuan. Bagaimana ini mungkin? Di pintu masuk menara obat, peserta melihat perilaku aneh Xiaoyan. Meskipun dia bingung, dia tidak membuang banyak waktu untuknya. Untuk keadaan abnormal ini, itu hanya berlangsung beberapa menit, dan gelombang melonjak. Kekuatan jiwa seperti gelombang tsunami, yang dilepaskan dari Xiaoyan, menghadap inti menara obat, dan menyapu lantai 5. Ledakan. Pemaksaan jiwa yang tak terlukiskan membuat banyak apoteker yang tersebar di lantai pertama, kedua, ketiga, dan keempat menara obat, berlutut tanpa ragu-ragu, tanpa ada perlawanan di hati mereka, memaksa. Sungguh paksaan yang mengerikan terhadap jiwa, di manakah orang ini suci? Pada saat ini, banyak alkemis yang diam-diam berlutut dan berlutut tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hati mereka.
Jika kebetulan Xiao Yan memenangkan tempat pertama di putaran pertama tes jiwa tadi, mungkinkah sekarang, banyak rumor yang merugikan diri sendiri? Ho ho ho. Tepat ketika orang-orang ini ketakutan, lingkaran cahaya lembut muncul di lantai 5 menara obat. Itu seperti riak kuno, membentuk jiwa perak di puncak menara obat. Di tengah badai, seekor naga perak menjulang, mata naganya yang besar bersinar dengan aura suram yang agak haus darah, menatap Xiao Yan, dan niat membunuh yang tak ada habisnya keluar. Dan tepat ketika naga perak ini terbentuk, paksaan dari langit dan bumi turun, membuat tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir menjadi tegang tanpa sadar, dan ruang di menara obat perlahan menjadi terdistorsi dan tidak nyaman. Tampaknya dia adalah penguasa menara obat yang sebenarnya. Begitu ada orang kuat yang mencoba mengingini obat di lantai 5, ia akan membunuhnya tanpa ampun. Orang baik, ambisinya tidak kecil. Saya sebenarnya ingin memikirkan resep ini. Pada saat ini, Yao Yichen, yang berada di lantai 4, mendengus dingin dan berdiri melawan tekanan jiwanya yang tak tertandingi, matanya terus tertuju pada naga perak dan Xiao Yan. Putar maju mundur. Kak Yao, apa sebenarnya resep di lantai 5? Mendengar suara Yao Yichen, Si Wushuang dan yang lainnya dari klan batu di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Resep yang disimpan di lantai 4 menara obat telah mencapai tingkat bumi tingkat 7 dari peringkat abadi, tingkat puncak dari peringkat surgawi, dan lantai 5, yang lebih dalam, saya khawatir. Di lantai 5, hanya ada satu volume resep tingkat semu, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya setelah ratusan upacara akbar. Meskipun Yao Yichen tidak mau mengakuinya, Yao Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata dengan lembut, suara itu ada sedikit rasa iri di dalamnya. Bahkan dengan jiwanya di puncak alam void, dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menyentuh resep kuasi sakral. Jika Anda ingin menyempurnakan pil suci, kekuatan jiwa setengah langkah atau kuasi metamorf adalah standar minimumnya. Jika tidak mencapainya, Anda hanya akan bunuh diri jika melakukannya dengan gegabah. Pelajaran berdarah. Orang ini, apakah kamu benar-benar tidak takut bunuh diri? Shen Hong meraung, matanya merah, dan dia tidak puas dengan perhatian Xiao Yan pada keseluruhan upacara. Hehe, ada beberapa orang di UU membaca www.uukansu.com, jangan ada fitnah di sini, kalau tidak takut silakan bersaing dengan naga perak penjaga lantai 5, asalkan kamu bisa mengalahkan naga perak, aku khawatir kamu sudah menang, setengah dari ujian. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, sebaiknya tutup mulutmu. Ling Zixi berkata tanpa ampun. Dengan perlindungan klan roh, dia secara alami tidak takut pada sekte Siyue, dan sejak awal, semuanya bisakah Anda merasakan bahwa Ling Zixi sepertinya membantu Xiao Yan? Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan satu-satunya resep kuasi sakral sebanyak itu? Bukankah begitu mudah untuk mendapatkan resep yang kuasi suci? Dan apakah dia dapat mengumpulkan semua bahan obat di lembah pengobatan dan apakah dia berhasil memurnikannya juga masih belum diketahui. Mari kita lihat. Begitu suara itu turun, depresi yang disebabkan oleh tekanan jiwa perlahan menghilang, dan tubuh Xiao Yan juga ditarik oleh naga perak, dan jatuh ke lantai 5 menara obat. Tidak ada yang tahu hidup dan mati Xiao Yan, tetapi dari lantai 5 menara pengobatan, riak energi jiwa yang keras terdengar dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa Xiao Yan dan naga perak tidak dapat dibedakan. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. Episode 2073. Waktu sebatang dupa perlahan berlalu seperti kuda putih melewati celah. Masih ada sekitar beberapa menit lagi, dan menara obat akan ditutup sepenuhnya, dan alkemis yang belum memilih resep akan segera diberikan resep. Keluar, sebatang dupa telah terbakar sampai habis. Selama periode ini, ribuan orang, kecuali beberapa orang kuat, hampir 90% orang kuat telah berhasil mendapatkan resep yang sesuai dengan pangkatnya, dan semuanya tinggal menunggu dupa bubar. Akhirnya babak ketiga resmi dibuka. Meskipun beberapa alkemis hanya memperoleh resep kelas 6 abadi atau bahkan kelas 7 Suan, selama mereka mantap, berhasil memurnikan pil, dan kekuatan pil yang mereka ambil cukup kuat, mereka tetap saja mempunyai kualifikasi untuk menang. Sebaliknya, mereka yang memilih putra ras kuno yang merupakan resep tingkat puncak kelas 7 dari peringkat abadi memiliki banyak tantangan. Lagi pula,
Pil obat pada tingkat itu dapat dengan mudah dirusak dan dibunuh jika seseorang kehilangan akal sehatnya. Orang ini, kenapa dia belum keluar? Ling Zixi berdiri dengan tenang di samping Suner. Kedua putrinya sekarang memiliki persahabatan yang baik, dan setelah beberapa pengertian, Suner juga mengetahui bahwa keluarga Ling pernah memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Hubungannya cukup dekat, jadi tindakan Ling Zixi juga merupakan tanda balas budi. Bagaimanapun, gurunya dan bahkan seluruh klan roh telah menerima bantuan besar dari klan Xiao. Ledakan. Saat banyak ahli menunggu dengan cemas, seluruh menara obat berguncang tak terkendali. Tanah berguncang, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dikeluarkan dari menara obat, seperti lahar vulkanik yang tak terhentikan yang akan meletus. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, mata Yao Xuanyi tiba-tiba melonjak, dan firasat buruk segera muncul. Weng Ham. Tiba-tiba, ledakan badai jiwa yang tak terlihat, seperti riak energi, tiba-tiba meledak dari dalam menara obat. Fluktuasi kekuatan jiwa langsung mengubah ekspresi banyak orang. Tingkat kekuatan jiwa ini tampaknya selaras dengan pengobatan. Patriark Yao Wan pada umumnya kejam, bukan? Segel jiwa. Melihat ini, Yao Wan melambaikan tangannya kepada para eksekutif tingkat tinggi yang gelisah di belakangnya. Segera, dia melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan jiwa yang lebih melonjak muncul, dengan mudah menghancurkan badai jiwa itu. Patriark klan obat yang selalu arogan sekarang memiliki ekspresi kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Menghadapi Xiao Yan, orang misterius ini, dia begitu sombong sehingga dia membuang muka beberapa kali berturut-turut, dan tidak bisa menahan senyum untuk beberapa saat. Jika orang ini benar-benar dapat menyempurnakan pil kuasi suci, saya khawatir di masa depan, tingkat suci tidak akan menjadi akhir dari perjalanan pemurniannya. Potensi masa depan yang tidak terbatas. Apakah kamu tidak terlambat? Saat badai jiwa dihancurkan, sosok Xiao Yan langsung keluar dari menara obat. Dia memandang para pemimpin diam dari banyak kekuatan di sekitarnya dan bertanya dengan tenang. Cara penyambutan seperti ini sepertinya terlalu istimewa. Dia, benar-benar mendapatkan satu-satunya resep kuasi sakral sebanyak itu. Dan ketika sosok Xiao Yan menarik perhatian semua orang, beberapa alkemis yang berpartisipasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Xiao Yan berdiri dengan bangga, dan sebuah gulungan perak muncul di telapak tangannya, yang mengungkapkan suasana kuno dari perubahan yang tak ada habisnya. Menekannya, cukup untuk menggilingnya menjadi bubuk. Beberapa orang tidak ingin lebih tinggi dari langit, tetapi mereka akhirnya menopang diri mereka sendiri sampai mati. Monster tua Sensi berkata dengan wajah muram, jelas tidak sabar dengan penampilan Xiao Yan. Haha, sayang kecil, pamer gegabah, tapi itu akan menghancurkan hidupmu. Leluhur Yanyun mengangguk ke arah monster tua Sensi, dan mereka berdua mencibir pada saat bersamaan. Terima kasih kepada dua senior atas nasihatnya. Tapi ini adalah upacara akbar bagi apoteker, bukan kucing dan anjing apoteker. Lebih baik tutup mulut. Jika kamu ingin mengatakan ini kepadaku, kamu harus menunjukkan kekuatan yang cukup, jika tidak, itu hanya lelucon. Xiao Yan berbalik dengan cerdas, matanya tertuju pada Yao Xuanyi di saat yang sama, suaranya yang arogan sulit disembunyikan. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu percaya padaku? Mendengar kata-kata arogan Xiao Yan, leluhur Yan Yun dan Sen Si bangkit pada saat yang bersamaan. Menatap Xiao Yan, sepertinya pemikiran berikutnya, Xiao Yan akan dibunuh oleh mereka berdua. Apa yang kalian berdua lakukan bukanlah apa yang dilakukan orang tuamu. Jika kalian ingin bermain, Suner bisa menemanimu. Melihat ini, Suner tersenyum manis, api emas di belakangnya menunjukkan kemegahan yang tak ada habisnya, seperti alam semesta ilahi yang muncul di belakangnya. Untuk sementara, kekuatan kedua lelaki tua itu benar-benar ditekan. Baiklah semuanya, sekarang adalah hari besar upacara akbar klan pengobatanku, jadi ayo kita matikan apinya. Xuanyi, karena semua kontestan telah berhasil mendapatkan resepnya, mari kita mulai upacara terakhirnya. Setiap upacara akbar, putaran ketiga ini adalah yang paling seru dan paling menarik perhatian. Tepat ketika ketiganya berimbang, Yao Wanwan tersenyum perlahan, dan tawa lembut itu langsung membuat kengerian yang ditimbulkan oleh ketiganya. Pemaksaan sepenuhnya dihilangkan. Dengan pembukaan Yao Wan,
mereka bertiga tiba-tiba menjadi tenang, tetapi semua orang yang memiliki kebijaksanaan tahu bahwa orang-orang ini pasti akan segera bertempur. Item terakhir dari festival klan pengobatan juga merupakan sorotan sebenarnya dari festival ini. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak hal yang telah kita lakukan hanya untuk mempersiapkan level terakhir. Bagaimanapun, hal paling mendasar bagi seorang apoteker adalah memurnikan pil obat. Di babak terakhir, kalian akan dikirim ke Medicine Valley bersama-sama. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan bahan obat sesuai dengan resep yang kalian peroleh di tangan kalian. Mereka yang belum mengumpulkan semua bahan obat dalam 1 bulan akan gagal. Setelah mengumpulkan bahan obat, Anda dapat mulai memurnikan pil obat, tetapi ingat, begitu orang lain mulai memurnikan pil obat, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Jika tidak, mereka akan dipaksa keluar dari permainan, dan tidak ada batasan waktu untuk memurnikan pil obat. Juara terakhir menang dengan pil pemurnian kualitas tertinggi. Namun, untuk menerapkan aturan klan pengobatan kita, juara yang akhirnya menang harus menerima tantangan dari banyak ahli dalam penilaian ini. Jika penantang mengalahkan sang juara akan tergeser. Dan pada akhirnya, Fang adalah apoteker nomor 1 di daratan selama hampir 100 tahun. Yao Xuanyi berkata dengan tenang, tapi pada akhirnya, suaranya menjadi panas. Apakah ada hal lain yang tidak kamu mengerti? Setelah beberapa saat, melihat anggukan dari pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, Yao Xuanyi segera bertanya. Mengerti? www.metelnovel.com, mari kita mulai. Satu demi satu suara berapi-api terus muncul, dan seluruh gunung altar tiba-tiba melonjak. Peluang bersaing memperebutkan apoteker nomor 1 di benua Doudi sudah dekat, meski ada monster seperti Xiao Yan, mereka harus memperjuangkannya. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Lembah kedokteran adalah tempat terlarang dalam keluarga pengobatan kita. Kecuali upacara akbar seperti ini, tidak akan dimulai ke dunia luar. Ada 10 juling peaks di Medicine Valley, semoga beruntung. Putaran ketiga festival klan pengobatan, rasio alkimia, dimulai. Yao Xuanyi selesai berbicara, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan aura suci yang tak tertandingi, dan tiba-tiba sebuah gulungan emas muncul dari telapak tangan, dan tiba-tiba melemparkannya ke langit. Pintu lampu hijau wangi antik yang kaya dan harum muncul sedikit. Melalui gerbang cahaya itulah lembah pengobatan yang juga menjadi penghubung terakhir dalam festival klan pengobatan ini. Tentu saja, ini juga merupakan tautan yang paling menarik. Lagi pula, di lembah pengobatan, apakah itu membunuh orang yang jatuh atau keberuntungan? Saya khawatir Anda membutuhkan diri Anda sendiri, pergi untuk itu. Episode 2074. Inside the Medicine Valley, dikatakan sebagai lembah pengobatan, namun sebenarnya merupakan wilayah luas yang tak ada habisnya. Daerah sekitarnya sangat tidak teratur, dan terdapat semburan aura aneh di atasnya. Jika dilihat lebih dekat, terlihat jelas masih ada beberapa monster, bahkan di area ini. Di atas, barisan pegunungan besar yang menjulang tinggi muncul. Jelas sekali pegunungan ini adalah lembah pengobatan yang sesungguhnya. Di pinggir area ini, terdapat 10 pilar batu misterius yang seluruhnya terbuat dari kekuatan kuno yang kaya. Mereka berdiri dengan tenang, seolah-olah dibungkus oleh suatu kekuatan misterius. Saat itu, puncak gunung dan pilar batu tersebut disebut teras juling. Adapun kegunaannya, saya khawatir akan segera terungkap. Weng berdengung. Keheningan dataran yang tenang dan pegunungan yang menjulang tinggi tidak berlangsung lama, dan suara angin kencang yang agak kencang tiba-tiba muncul dari langit. Dan tiba-tiba sosok hitam mau tidak mau mengatakan bahwa mereka muncul begitu saja menghadap pegunungan. Tersebar di semua tempat. Karena ketatnya keluarga Yao terhadap upacara akbar, tidak ada sarana penyelamatan jiwa bagi mereka di Yaogu. Di sini, semuanya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Apoteker penyulingan dilenyapkan karena kurangnya kekuatan, Semua hal ini tidak berada dalam yurisdiksi keluarga Yao. Apoteker pertama di daratan yang dipilih dalam upacara akbar keluarga Yao memiliki keterampilan sipil dan militer, jadi ini bukan sebuah keluarga. Permainan alkimia secara umum, tetapi arena hidup dan mati yang sebenarnya, peluang hidup dan mati, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di Gunung Altar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menatap kristal besar yang berdiri di udara,
dan setiap aspek pada kristal mencerminkan jejak para kontestan di lembah pengobatan. Kecuali ada beberapa area tersembunyi, apa yang mereka lakukan, semuanya akan terlihat oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan ini juga untuk keadilan dan publisitas kompetisi ini, sehingga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan yakin. Namun pendekatan ini mempunyai kelebihan dan tentunya juga mempunyai kelemahan. Terlepas dari hidup dan mati para kontestan yang memasuki lembah pengobatan, para tetua di sekte masing-masing tidak akan dapat mengambil tindakan. Hal ini masih terjadi pada ratusan upacara akbar. Di dalam lembah pengobatan, atribut kayu yang kaya dan energi langit dan bumi. Jika saya dapat sepenuhnya mengontrol atribut kayu di sini, ditambah atribut api saya khawatir efektivitas tempur akan melonjak. Berdiri di langit dan melihat sekeliling, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Kemegahan pegunungan ini terlihat jelas bagi semua orang, dan penuh dengan energi dari langit dan bumi. Jelas sekali, ini adalah tempat tumbuhnya beberapa bahan obat yang berharga, ada. Orang dari ras kuno melihat penampilan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Setelah menimbangnya, ia memutuskan untuk mengumpulkan bahan obat terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada 1 bulan, dan ada waktu untuk membersihkan Xiao Yan. Sial, bintang jahat ini. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, beberapa alkemis yang baru saja memasuki lembah pengobatan melihat sosok Xiao Yan dan mau tidak mau lari sambil mengumpat. Sepertinya karena pengaruh ronde pertama, ronde kedua, dan ronde kedua, para alkemis yang berpartisipasi di ronde terakhir sengaja menghindariku. Selain permusuhan dari Shen Hongyan Xuan dan lainnya, sepertinya mereka hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Jika tidak, dengan mereka bekerja sama, saya juga akan menghadapi banyak masalah. Lupakan saja, ayo kita pergi ke kedalaman pegunungan dulu. Dengan kecerdasan mereka, kedalaman pegunungan adalah yang paling berbahaya, dan mereka pasti tidak akan masuk gegabah sebelum mereka mengumpulkan bahan obat, dan saya bisa mencoba mencarinya. Untuk bahan obat terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, teknik ledakan terbuka, kesombongan yang membara melonjak di sekujur tubuhnya, sebuah radian muncul di langit, dan terbang langsung menuju kedalaman pegunungan, tetapi dia tidak pernah melihat Ling Xixi bersama ngomong-ngomong, biarkan dia cukup aneh. Di pegunungan lembah pengobatan, ada beberapa bahan obat berharga di mana-mana, dan bahan obat yang dibutuhkan untuk resep kelas 8 kuasi sakral di tangan Xiao yang cukup bagus. Untungnya, ini adalah harta karun yang nyata, jadi mengumpulkan semuanya juga merupakan hal yang baik. Memiliki tantangan yang tidak kecil. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah mengumpulkan selama 3 hari, saya masih memiliki pemahaman yang lemah tentang situasi umum pegunungan lembah pengobatan, tetapi masih ada 4 jenis bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan resep obat peringkat 8 yang kuasi suci ini. Buah iblis taring darah, Wan Murui. Keesokan harinya, Xiao Yan duduk dengan aman di atas batu dan meletakkan bahan obat dan resep yang dikumpulkan di depannya, mengerutkan kening. Gunung ini memang merupakan harta karun yang tersembunyi di balik salju keluarga pengobatan. Dalam 3 hari, sebanyak ratusan bahan obat perlahan ditemukan oleh Xiao Yan. Sekarang hanya tersisa 4 bahan obat, dan keempat bahan obat ini semuanya kuat. Hal-hal seperti harta karun langka, dan Xiao Yan sekarang tidak memiliki informasi apapun tentang bahan obat, hanya dapat terhenti untuk sementara waktu. Weng berdengung. Saat Xiao Yan mengerutkan kening, tanah di sekitar bebatuan di depannya tiba-tiba bergetar. Pepohonan bergoyang terus-menerus, dedaunan perlahan berguguran, dan beberapa batu serta debu terus bermunculan di tanah. Aura menyesakkan yang dahsyat muncul. Ups, aku lupa bahwa tempat ini jauh di dalam pegunungan. Beberapa monster kuat sangat lelah dengan kehidupan. Mereka suka mengepung wilayah mereka sendiri. Sekarang, aku khawatir aku telah tersesat ke wilayah sejenis monster. Xiao Yan meminum ramuan dan resepnya, mengingat dengan kuat 4 ramuan yang tersisa, melepaskan kekuatan jiwanya, dan perlahan-lahan memperhatikan perubahan di depannya. Saat ini, tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa mempersiapkan tantangan. Dong dong dong. Setelah sekejap mata, lingkaran kabut hijau muncul dari kedalaman pegunungan, kekosongan di kejauhan menjadi terdistorsi, dan nafas yang menakutkan keluar, disertai dengan sentuhan menyegarkan aroma sejuk. Ini, boneka iblis kayu.
Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di kedalaman yang dikelilingi kabut, sebuah pohon kuno di langit dengan ketinggian 100 meter perlahan bergerak dan mendekati Xiao Yan. Ada aura yang sangat agung dan kejam, dan pohon kuno itu tidak memiliki kaki. Itu persis sama dengan pepohonan di pegunungan, tapi ia bergerak bebas di tanah. Melihat ke bawah pohon kuno di langit, makhluk kecil seperti manusia tiba-tiba berdiri perlahan di antara dahan dan dedaunan lebat pohon kuno, dan sepasang mata sedalam batu menatap Xiao Yan. Orang baik, www.metelnovel.com, aku beruntung, aku baru saja bertemu dengan boneka iblis kayu setelah memasuki lembah pengobatan. Iblis boneka kayu adalah salah satu dari sedikit binatang menakutkan di lembah pengobatan. Ia telah menyerap energi jenis kayu yang kaya dan tak terhitung jumlahnya, dan perlahan-lahan menjadi sebanding dengan beberapa makhluk jenis kayu. Di luar gunung altar, monster tua Sensi dan leluhur tua Yan Yun berkata sambil tersenyum pelan, seolah-olah dia telah mencapai suatu konsensus. Makhluk setingkat ini, yang mengandalkan kekuatan Kixing Fighting Immortal Consumate milik Xiao Yan, mungkin sangat sulit untuk dihadapi, dan akan menjadi sombong untuk sementara waktu. Makhluk tipe kayu, itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan peri kayu, tapi kelangkaan peri 5 elemen sebanding dengan api suci. Omong-omong, aku sudah lama tidak bertemu Xiao Yi. Suner juga tiba-tiba memikirkan sesuatu, sepertinya pria kecil berkulit putih dan lembut di samping Xiao Yan sudah lama tidak melihatnya, tapi setelah Sun Qi, sudah terlambat untuk memikirkannya. Arahkan mata indah Anda pada prisma kristal. Episode 2075. Sayangku, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Dalam hal ini, perjalanan keluarga kedokteran terlalu mengasyikkan bagiku. Melihat ini, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, tetapi sebaliknya, di lautan pertarungan Qi di tubuhnya, inti ember tipe kayu mendidih dengan hebat, dan gelombang yang agak rakus tersapu. Setelah pembaptisan benua bintang yang asli, Xiao Yan telah belajar banyak tentang atribut kayu, tetapi masih ada satu belenggu terakhir. Begitu dia menerobos belenggu ini, Xiao Yan akan benar-benar mengendalikan atribut kedua. Properti kayu. Mampu menggunakan kekuatan atribut kayu dan benar-benar mengendalikan energi atribut kayu adalah dua hal yang berbeda. Xiao Yan percaya bahwa kekuatan tempurnya akan melonjak dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Menurut penyelidikan Xiao Yan, kekuatan boneka iblis kayu di depannya sudah lama memasuki peringkat abadi peringkat 8. Kekuatannya tidak dapat disangkal bersifat tirani. Harus menjadi seksi, orang ini, apapun yang dia katakan, dia harus mengerti. Hai, ketika Xiao Yan terlihat seperti ini, boneka iblis kayu yang berdiri di atas pohon kuno di langit perlahan bergoyang dan terkendali, dan pohon kuno itu tiba-tiba menyebar, dan ada perasaan distorsi. Setelah beberapa napas, potongan daun kuno yang menguning di pohon jatuh dengan mudah, dan pada saat yang sama, dengan energi yang agung, mereka menusuk Xiao Yan dari sudut seperti ular berbisa. Langit penuh dengan daun-daun berguguran dan angin membunuh mereka. Sekilas ada semacam alat penyengat yang akan ditusukkan ke sarang lebah, dan kulit kepala mati rasa. Transformasi pertama transformasi Dewa Naga. Sabu-sabu. Mata Xiao Yan bersinar terang, dan dia mengeluarkan raungan rendah, tubuh dan garis keturunannya menjadi aneh. Dan bahkan serangan mengerikan dari daun-daun yang berguguran itu dengan mudah dilawan oleh kulit Xiao Yan, seperti angin sepoi-sepoi bertiup, itu tidak menimbulkan dampak apapun pada tubuh Xiao Yan. Kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, boneka iblis kayu itu sepertinya terpancing. Suara ajaibnya keras, membuat orang merasa linglung karenanya. Namun, saya harus mengatakan bahwa kemunculan boneka iblis kayu ini juga sangat misterius. Ukuran keseluruhannya sama dengan Xiao Yan, namun tidak ada kulit atau daging di sekujur tubuhnya. Apakah itu manusia kayu yang murni terbuat dari balok kayu? Namun di dada boneka iblis kayu itu, cairan hijau berkedip sedikit, yang sepertinya membentuk jantung manusia kayu itu, mengirimkan aliran kekuatan yang stabil ke dalamnya. Angkat aku. Xiao Yan menyentuh tanah dengan kaki depannya, kecepatannya meroket, dan dia langsung menuju pohon kuno dengan momentum guntur dan kilat, dan bahkan tanah kokoh di bawahnya ditendang oleh Xiao Yan seperti ini. Sebuah lubang muncul. Retakan. Merasakan provokasi kasar Xiao Yan, pohon kuno itu seperti pelayan yang paling setia. Cabang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh pohon,
membentuk bayangan jiwa elang yang mengaum dengan mata jiwa elang. Sangat kejam, memancarkan rasa dingin, menatap Xiao Yan dari dekat. Tidak ada tebasan fase. Merasakan pendeknya pohon kuno, Xiao Yan mau tidak mau mengatakan bahwa ketika penguasa kuno dilepas, riak energi tak terlihat dilepaskan dan langsung mengenai jiwa elang di langit, tetapi serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya, menjadi lemah. Menggagap, bulu-bulu di tubuh jiwa elang berdiri tegak, dan mulut elang merah segera terbuka, dan mulut besar dari baskom darah langsung menggigit tubuh kurus Xiao Yan. Robek, kedua serangan agung itu bersentuhan perlahan, tapi ketenangan Xiao Yan menghilang dalam sekejap, dan jejak rasa kagum muncul, menyaksikan serangannya perlahan jatuh ke arah angin, dan segera kehilangan suaranya, bagaimana mungkin? Begitu kata-kata itu jatuh, jiwa elang langsung merobek serangan Xiao Yan, dan satu demi satu fluktuasi energi yang sangat dahsyat menyapu, dan segera melambaikan sayap elang yang besar, seolah mengejek pengendalian diri Xiao Yan, langsung menghadap hati Xiao Yan menggigit pergi, mencoba mengakhiri hidup Xiao Yan dengan satu pukulan. Bang bang bang. Pada saat yang sama, dunia luar hanya bisa melihat kekuatan agung keluar dari tempat keduanya bertarung, dan prisma kristal yang merekam gambar Xiao Yan segera berubah menjadi hitam dan putih. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan hampir bisa dikatakan sebagai kuda hitam sesungguhnya dalam upacara akbar ini. Tindakan ini tidak diragukan lagi menimbulkan banyak suara ketidakpuasan. Dia dijebak oleh iblis boneka kayu, dan transmisi gambarnya dirobek oleh iblis boneka kayu. Kita tidak bisa campur tangan. Saya khawatir kita hanya bisa melihat miliknya sendiri. Yao Xuanyi tidak ada hubungannya. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, tetapi bahkan dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan tempur Xiao Yan begitu lemah. Bagaimanapun, prisma kristal di depannya dibangun oleh kekuatan ruang, dan sekarang tidak ada jejak Xiao Yan, dan mereka tidak punya cara untuk campur tangan, semuanya hanya bisa mengandalkannya. Saudara Xiao Yan sangat pintar. Suner sudah mengetahui niat Xiao Yan seperti seorang nabi. Bagaimanapun, kekuatan Wuxiang selas 10 kali lebih lemah dari biasanya. Dia pasti menyadari bahwa dia sedang diawasi, jadi dia melakukan adegan ini. Pada saat yang sama, di pegunungan Medicine Valley. Hei, apakah kamu merasa nyaman bermain? Merasakan jejak samar kekuatan jiwa, Xiao Yan juga mengerti bahwa pengawasannya telah terganggu, jadi dia tidak melarikan diri, keluar. Puff! Dengan suara, tebasan tanpa fase lainnya ditembakkan, dan jiwa elang yang perkasa itu hancur tanpa perlawanan apapun, dan menghilang ke dalam gelembung. Dan kamu, jangan coba-coba lari. Monumen darah pemakan roh. Dalam sekejap mata, monumen darah yang mengandung tekanan yang sangat kejam jatuh dari langit, sepenuhnya menekan pohon kuno itu dan membuatnya tidak bisa bergerak. Boneka kayu iblis, maukah kamu keluar sendiri atau aku akan mengundangmu keluar? Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berdiri di sekitar pohon kuno, tersenyum dan menatap sosok misterius di dalam pohon kuno. Dilihat dari pertarungan barusan, nampaknya boneka kayu iblis itu tidak sekeras legenda, tapi punya sedikit kelemahan. Namun meski begitu, Xiao Yan tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, boneka iblis kayu adalah makhluk yang menyerap energi atribut kayu yang tak terhitung jumlahnya. Selain beberapa aura berbahaya di sekitar sini, jika Anda mendorongnya dengan tergesa-gesa, saya khawatir bahkan Xiao Yan pun akan mampu patah tulang. Kalian manusia adalah sekelompok orang munafik. Ambil esensiku 1000 tahun yang lalu, kali ini lagi. Jika bukan karena iblis ini, sumber spiritualnya akan rusak, dan kamu pasti datang dan pergi. Suara boneka kayu iblis itu sangat keras dan penuh amarah. Gua es yang dingin. Kalau begitu, kenapa kita tidak mundur selangkah? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Saya akan membantu Anda mengatasi kesulitan saat ini, memulihkan vitalitas Anda, membantu Anda naik ke dunia iblis, dan Anda akan memberi saya kekuatan tubuh asli Anda. Bagaimana? Xiao Yan tidak tergerak, dan berkata dengan ringan, bukan karena Xiao Yan takut pada orang ini, tapi karena Xiao Yan tahu terlalu sedikit tentang informasi tentang pegunungan Yaogu, dan transaksi dengan orang ini bisa dianggap benar, keuntungan sendiri. Apa? Siapa kamu? Mendengar suara Xiao Yan, boneka iblis kayu muncul tepat di depan Xiao Yan, ekspresi ketakutan muncul di wajah kayu yang kaku, dan pupil matanya yang kosong menatap Xiao Yan.
Saya hanyalah manusia yang pernah ke dunia iblis secara kebetulan. Ngomong-ngomong, dunia iblis sekarang telah bersatu kembali, di manakah tempat terbaik untuk tinggal bagi roh sepertimu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, tapi suara samar itu berakibat fatal bagi boneka iblis kayu itu. Menarik. Episode 2076. Website terbaru, jadi, apa keputusanmu? Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan dia langsung bertanya. Oke, aku akan mempercayaimu sekali. Tetapi telah disepakati sebelumnya bahwa jika kamu mengecewakanku, bahkan jika kamu membayar harga kejatuhannya, aku pasti akan membuatmu terluka. Aku yakin aku memiliki kekuatan ini. Balok kayu dari boneka kayu iblis itu berkata dengan mulut berayun. Oke, tapi aku sedikit penasaran. Manusia kayumu sepertinya palsu. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan bertanya dengan curiga. Ini jejak pemalsuan. Awalnya Yao Wan mengambil asal-usulku, yang membuatku mandek selama ribuan tahun. Sekarang asal-usulnya baru pulih setengahnya, jadi aku hanya bisa menunjukkannya dengan cara ini. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan untuk membantuku naik ke dunia iblis? Setelah beberapa saat, boneka iblis kayu itu berkata dengan sangat berapi-api, dengan antusiasme yang tak terlukiskan dalam suaranya. Dunia iblis, tapi mereka adalah habitat terbaik bagi makhluk spiritual seperti mereka. Jika mereka berhasil naik, apalagi asal-usulnya, mereka akan bahagia meski membiarkan dirinya menjadi sapi dan kuda. Dunia iblis adalah surga di mana segala sesuatu bersifat supernatural. Ada manajemen yang stabil, tidak ada perburuan dan pengejaran manusia, tidak ada monster yang akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka sendiri. Meskipun dunia iblis juga menghormati yang kuat, ada juga orang yang kuat. Kendala. Segala sesuatu di langit dan bumi dapat naik ke dunia iblis, tetapi selain menerobos belenggu dan menyebabkan malapetaka di langit dan bumi, Anda hanya dapat secara paksa menyebabkan malapetaka di langit dan bumi dengan kekuatan eksternal, agar kamu dapat naik dengan sukses. Xiao Yan berpura-pura menjadi misterius. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iblis boneka kayu itu mengangguk ringan, kata-kata Xiao Yan cukup meyakinkan. Ada bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan Anda berada di kedalaman pegunungan, pasti ada banyak bahan obat penyembuh dari langit dan bumi. Aku akan memberimu 1 hari untuk kembali ke kondisi puncakmu, dan serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, tetapi biarpun aku kembali ke puncak, sumbernya rusak, dan masih ada ribuan tahun sebelum bencana kenaikan terjadi, kamu. Dan bahkan jika itu menyebabkan malapetaka kenaikan, dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa berhasil mengatasi malapetaka itu. Boneka iblis kayu itu cukup berhati-hati, menatap Xiao Yan dengan wajah serius, jelas Xiao Wan mengambil asal-usulnya dan melepaskannya. Ia sangat membenci manusia. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Lagi pula, aku masih membutuhkan sumbermu untuk meredam inti pertarungan tipe kayuku, dan secara alami aku akan membuatmu berhasil terbang tinggi. Xiao Yanshen berkata dengan senyuman misterius, dengan kekuatan api suci, ditambah lagi yang sangat misterius dan bahkan Xiao Lei lah yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Yan, jadi malapetaka kenaikan sepertinya tidak menyulitkan Xiao Yan. Oke, boneka iblis kayu itu mengangguk, dan segera bersiap untuk kembali ke kediamannya, siap memulihkan kekuatannya. Tunggu sebentar, saya masuk ke sini kali ini untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan, jadi tolong persiapkan saya peta pegunungan lembah kedokteran dan sebaran beberapa ras Big Mac. Tentu saja, jika ada masalah dengan melampaui kesengsaraan, apakah itu peta intelijen atau tubuh utama Anda, Mu Yuan, saya tidak akan menyebutkannya sama sekali. Oke, melihat rasa jijik pada roh boneka kayu itu sedikit melemah, Xiao Yan buru-buru berkata. Oke, meski permintaan Xiao Yan agak kasar, namun setelah seimbang, boneka iblis kayu hanya bisa setuju, karena dengan kekuatannya, tidak ada keyakinan mutlak untuk membunuh Xiao Yan, jadi tidak sebaik menantikan untuk melihat apakah Xiao Yan benar-benar dapat mengirimkannya ke dunia iblis. Menabrak, roh iblis boneka kayu mundur, dan tempat itu mendapatkan kembali vitalitas aslinya, kicauan burung dan aroma bunga, dan Xiao Yan tidak melakukan apa-apa lagi, hanya duduk diam di atas batu dan menunggu kembalinya boneka iblis kayu itu, roh. Hei,
Aku tahu bahwa aku telah meminta beberapa gulungan rahasia dan sejenisnya dengan Kaisar Iblis dan Raja Iblis. Kalau tidak, aku tidak perlu terlalu merepotkan sekarang. Xiao Yan menghela nafas setelah mengatur napasnya hingga mencapai puncak. Sangat disayangkan boneka iblis kayu itu cukup memusuhi manusia. Jika tidak, jika dia tahu bahwa Xiao Yan benar-benar mengetahui kekuatan setinggi langit seperti Kaisar Iblis, dia mungkin akan mempostingnya secara terbalik. Suatu hari kemudian, saya sudah menyiapkan peta intelijen yang Anda inginkan. Dan tubuh utamaku, sumber kayu, sudah cukup bagimu untuk berhasil mengendalikan atribut kayu. Tentu saja, premisnya adalah kamu membantuku berhasil naik ke dunia iblis. Jika tidak, jika kamu memaksakan serangan, aku akan secara spontan nyalakan sumbernya dan biarkan kamu kehilangan semua usahamu sebelumnya kali ini. Ling baru saja muncul, dan segera mengetahui hubungan kuat di antara mereka. Oke, berhenti bicara omong kosong. Kamu menemukan tempat untuk duduk, dan aku akan meminjam sedikit kekuatanmu untuk menyebabkan bencana kenaikan, dan nanti aku akan menahan semua kesengsaraan guntur untukmu. Tetapi masih ada bagian terpenting dari memasuki iblis dunia, bencana guntur yang melonjak akan tersebar. Periksa tubuh dan jiwa Anda dengan sedikit kekuatan untuk menentukan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk masuk ke dunia iblis. Jika kamu tidak dapat melakukan tahap terakhir, tubuh dan jiwamu akan hancur, dan aku akan langsung mengumpulkan sumber kayu aslimu. Xiao Yan berkata langsung tanpa menyembunyikannya. Saya tahu, silakan mulai. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menjadi pemilik boneka kayu iblisku seumur hidup. Boneka iblis kayu itu duduk dengan tenang di dahan, dan pakaian pria kayu itu masih menyembunyikan tubuh aslinya. Api suci padam. Feng Juexian. Beri aku kondensat. Sebuah suara panjang terdengar, dan tiba-tiba langit tempat keduanya berada perlahan berubah sedikit. Bang bang bang. Satu demi satu awan petir perak turun dari langit, dan mereka langsung dibujuk oleh Xiao Yan dengan api-api suci. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengayunkan telapak tangannya dan mengambil jejak asal-usul boneka kayu itu dan menyuntikkannya ke dalam awan petir, seluruh langit bergetar hebat. Setelah bernafas, di awan guntur perak, seberkas cahaya aneh meledak secara langsung, dan sasarannya adalah boneka iblis kayu. Sinar cahaya yang muncul dari awan petir perak sepenuhnya menyelimuti boneka iblis kayu itu, dan sepotong sifat kayu yang hidup dilepaskan dari tubuhnya secara tak terkendali, melihat. Ledakan. Dalam sekejap, awan petir perak bersiul di langit, dan satu demi satu badai petir yang sangat kuat datang, tapi tidak peduli betapa kejamnya badai petir ini, badai itu sepenuhnya ditelan oleh klon jiwa Xiao Yan, Xiao Lei, dan malah setengah kosong. Di tengah langit, awan petir perak dan boneka iblis kayu dihubungkan dengan sinar langit, boneka iblis kayu perlahan naik, penyamaran manusia kayu di sekitarnya menjadi sedikit ilusi, dan tubuh asalnya terungkap sepenuhnya. Makhluk ini pantas untuk dekat dengan keberadaan peri kayu. Oh, jika Yao Wan tidak mengetahui asal-usulnya, aku khawatir dia akan berubah total menjadi peri kayu sekarang. Itu tampak seperti jangkrik emas yang melepaskan cangkangnya, dan mantel hijau pria kayu itu tetap ada. Di atas cabang, dan sumbernya seperti sekelompok energi hijau berbintik-bintik yang mempesona, samar-samar membentuk peri seukuran jari, gumam Xiao Yan. Elf. Ini adalah anugerah alam. Mereka adalah orang-orang beruntung yang lahir setelah menyerap kekuatan asli dari alam yang tak terhitung jumlahnya. Jika pembangkit tenaga listrik tipe api bisa mendapatkan peri api, semangat juang tipe apinya cukup untuk menyaingi api suci. Tentu saja, hanya ada 5 jenis elf, seperti emas, kayu, air, api, dan tanah, dan yang seperti Xiao Yi memiliki penampilan lain. Kesengsaraan guntur kenaikan semuanya telah memudar, dan langkah terakhir adalah mengandalkanmu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan langsung menyingkirkan Xiao Lei, dan segera melihat ke arah Tong Tian, yang turun dari awan petir perak, dengan cukup santai. Pancaran cahayanya, nampaknya selama sumber dari boneka kayu iblis berhasil menahan temper dan mencapai awan petir perak, ia dapat melintasi kehampaan dan mengalir langsung ke dunia iblis. Tentu saja, premisnya adalah bahwa boneka iblis kayu dapat menahan paksaan dan baptisan yang mengerikan di dalamnya, jika tidak, kenaikan ini hanya akan sia-sia. Episode 2077. Di langit, filamen cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh,
dan awan petir perak terus meluap dengan busur guntur yang tampaknya lemah. Faktanya, busur guntur ini mengandung kekuatan mengerikan yang bisa dipelajari dari dunia. Itu baru saja lahir. Itu adalah mandi langsung di atas pancaran cahaya, dan pergi menuju sumber boneka kayu iblis, mencoba membaptis kekuatan asli boneka kayu iblis dan mencegah kenaikannya. Setelah beberapa saat, pergerakan di sini menjadi semakin intens, dan kekuatan besar menarik perhatian hampir semua pembangkit tenaga listrik, menyebabkan keributan di seluruh pegunungan Medicine Valley. Perhatian peserta dan kontestan. Awan petir ini cukup aneh. Sepertinya bukan dan Lei. Ini mengandung paksaan langit dan bumi yang tak tertahankan. Seberkas cahaya setingkat ini. Tunggu, mungkinkah ini terjadi? Di luar gunung altar, meskipun pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melihat jejak Xiaoyan, mereka melihat jejak pembangkit tenaga listrik lainnya dari prisma kristal lainnya. Seberkas cahaya muncul dari langit, dan burung serta binatang yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan mengaum di seluruh pegunungan. Banyak dari mereka yang iri. Mereka memperhatikan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Pemandangan seperti ini, sepertinya merupakan kenaikan spiritual. Seketika, mata indah dari awan obat berbalik. Sepertinya situasi di depannya sangat sesuai dengan beberapa situasi di buku kuno, jadi dia bersikeras. Saya tidak menyangka akan melihat kenaikan makhluk gaib di sini. Upacara akbar ini sungguh menarik. Lei Qianren, tetua klan Guntur di sampingnya, berkata dengan rasa ingin tahu. Orang ini sepertinya seperti boneka iblis kayu yang kutemui 1000 tahun yang lalu. Tapi bukankah orang itu masih 1000 tahun lagi dari masa kenaikan? Sungguh aneh. Yao Wanwan menjadi curiga untuk beberapa saat. Untuk memastikan kemajuan upacara akbar ini, baik itu jumlah bahan obat yang tercatat dalam resep, lokasi penyimpanan, atau binatang penjaga di lembah pengobatan, semuanya melalui pengaturan khusus. Apakah pemikiran ini atau ada sesuatu yang lolos dari jaring? Apa masalahnya? Pada saat ini, di pegunungan megah Medicine Valley, binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya meraung keras. Tatapan mereka yang berapi-api muncul dari kegelapan, mengungkapkan kerinduan mendalam yang tak terlihat, energi, dan begitu ia naik ke dunia iblis, itu memiliki keuntungan besar bagi mereka. Xiao Yan berdiri berjaga di samping pilar cahaya Tongtian, mengamati kelompok cahaya sumbernya perlahan naik, tapi dia merasa sedikit tenang di hatinya, tapi kekuatan jiwa besar Xiao Yan memperhatikan bahwa beberapa orang yang tidak bermoral bersembunyi di kegelapan dan menatapnya, dan dia segera berhenti. Tak berani menganggap enteng, dia tetap waspada. Ledakan. Setelah sekejap mata, dua berkas cahaya menyilaukan muncul dari kedalaman gunung seperti kilat. Sinar cahaya mengandung roh jahat yang sangat kejam, dan membawa kekuatan yang luar biasa, menerobos Xiao Yan dalam sekejap. Pertahanannya, menghadap pancaran cahaya yang membubung ke langit. Pancaran cahaya menembus langit yang diturunkan oleh awan petir perak adalah mata rantai terakhir dalam kenaikan, dan juga merupakan langkah terpenting. Jika dihancurkan oleh orang lain, saya khawatir semuanya akan gagal. Tidak baik. Pada saat ini, sumber roh iblis boneka kayu, yang telah naik ke tengah pancaran cahaya, tiba-tiba mengubah wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Oh, sungguh merepotkan. Tapi karena kita bernasib seperti ini, izinkan aku membantumu sampai akhir kali ini. Meskipun kita manusia telah melakukan banyak kesalahan dalam eksplorasi alam tanpa henti, serta membunuh makhluk tak berdosa tanpa pandang bulu, kita telah melakukan banyak hal yang salah, tetapi di dunia ini, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap yang lemah. 2020. Setelah kamu pergi ke dunia iblis, kamu bisa bersenang-senang. Xiao Yan tersenyum lembut, dan segera melangkah keluar. Api suci yang menyilaukan membentuk pemandangan indah seperti bunga mawar, menerangi sebagian besar langit, dan kekuatan yang lebih menyilaukan dan melonjak melambat. Lahir perlahan. Dengan indera penciuman Xiao Yan yang tajam, dia telah merasakan bahwa beberapa kekuatan tirani dengan cepat mendekat ke sini. Kekuatan semacam ini jelas tidak dimiliki oleh para kontestan, melainkan lebih seperti monster tirani yang tinggal di pegunungan. Kelompok cahaya pertahanan, kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih kuat, jadi inilah alasannya. Ketika supernatural melampaui malapetaka dan naik, transendensi harus menanggung baptisan malapetaka kenaikan, jadi betapapun tirani kekuatannya di masa hidupnya,
Ketika melampaui malapetaka, dia seperti boneka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Jadi sekaranglah saatnya boneka iblis kayu berada dalam kondisi terlemah. Boneka kayu iblis, kita juga dianggap sebagai pergantian milenium. Agak tidak bermoral bagimu untuk menyelinap sendirian seperti ini. Ya, kami berdua adalah binatang ajaib di pegunungan Medicine Valley. Tentu saja, kami memiliki berkah dan kesulitan. Kedua kelompok cahaya itu juga memancarkan hawa dingin yang suram, merah tua, kuning kekuningan, dan muncul secara langsung. Di sekitar boneka kayu iblis dalam sorotan cahaya, Anda membuka mulut dan berkata, dan niat membunuh yang mengerikan dalam suara Anda sulit untuk ditahan. Dia menghabiskan waktunya untuk membantu orang lain menemukan cinta diri. Omong kosong. Kalian berdua bajingan tak tahu malu. Mendengar suara di dua kelompok cahaya, boneka iblis kayu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dan auman itu jatuh dari langit ke dunia, dan suara amarahnya bergema di seluruh pegunungan. Ayo kita lakukan, aku khawatir akan ada perubahan nanti. Karena kamu tidak mendengarkan, gunakan asalmu untuk melayani kami kali ini. Terlalu aneh untuk ingin naik ke dunia iblis. Suara itu jatuh, dan kedua kelompok cahaya itu menghilang, memperlihatkan warna aslinya. Pembangkit tenaga listrik World of Warcraft, Earthrock Bear, dan Demon Fox ekor 3. Melihat ke atas, saya melihat beruang batu bumi tampak seperti pria parubaya, menatap boneka iblis kayu dengan mata tajam, tetapi dengan lapisan pelindung batu tebal di sekujur tubuhnya, kekuatan yang sangat menakutkan muncul. Rubah iblis berekor 3 di sampingnya seperti manusia yang cerdas, tetapi di belakangnya ada 3 ekor yang sangat aneh yang bergoyang perlahan, dan penuh dengan kekuatan misterius. Setelah melihat www.metalnovel.com, kekuatan keduanya sebenarnya berada di tahap tengah dari Fighting Immortal Bintang 8 pada saat yang sama. Saya khawatir dengan kombinasi keduanya, pembangkit tenaga listrik biasa di tahap akhir dari Fighting Immortal Bintang 8 dapat memiliki kekuatan dalam pertempuran. Lakukan. Mata keduanya tidak bagus, dan keserakahan di mata mereka tidak diragukan lagi terlihat. Setelah bernafas, semburan energi yang melonjak keluar dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan ketika mereka mengulurkan tangan, mereka berubah menjadi pelatihan energi yang mempesona, dan menembak mereka. Weng Om. Serangan kedua, yang berisi kekuatan meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi, mengarah ke pancaran cahaya, mencoba menghancurkan pancaran cahaya dan merebut asal-usul boneka kayu iblis. Bukan hal yang baik menghancurkan kenaikan supernatural. Biarkan aku datang dan menemuimu. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan melambai dengan berat. Serangan kedua diam-diam diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan, tapi tubuhnya menderu keras seperti gunung berapi aktif yang bergerak. Cahaya terik menyapu seluruh langit, mengubah radius kilometer menjadi dunia cair yang nyata dalam sekejap. Ini, api-api suci. Pada saat ini, apakah itu dua pembangkit tenaga listrik binatang atau banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan di gunung altar di luar? Mereka memandang Xiaoyan dengan takjub, dan gelombang kejut muncul di hati mereka. Episode 2078. Api suci. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di gunung altar berdiri dari tempat duduk mereka dengan gemetar, menyaksikan api kuning keluar dari tubuh Xiaoyan, kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras, dan seluruh tubuhnya menjadi mulut kering. Lidah mengering, sepertinya pemandangan di depan mereka telah terjadi, melampaui kognisi mereka. Mungkinkah Xiaoyan ini monster? Selain itu, kekosongan dalam jarak 1 kilometer dari seluruh pegunungan menjadi terdistorsi, dan gelombang panas yang menyengat menyapu semua orang di pegunungan. Fluktuasi tingkat itu, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8 yang bertarung, mencium penindasan yang mengerikan. Pria yang luar biasa dan berbakat. Saat ini, Yao Wanwan tidak memiliki keraguan dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jelas sekali, upacara klan Yao kali ini sepertinya hanya sekedar gaun pengantin bagi orang lain, namun baginya, tidak seperti orang-orang yang bertele-tele di klan itu, di matanya, cara tertinggi dalam memurnikan obat ada di atas klan. Xiaoyan ini, pada saat ini, termasuk Yao Yi Chen, yang selalu sombong dan sombong, menganggap Xiaoyan sebagai musuh sebenarnya, dan tiba-tiba dipersatukan oleh Shen Hong dan lainnya,
dan strategi khusus melawan Xiao Yan muncul, namun mereka tidak berhenti sampai di sini, melainkan memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan bahan obat. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menolak kekuatan api suci di lingkaran inti kenaikan spiritual. Jauh di dalam pegunungan, daratan luas ditutupi lapisan kabut perak, dan paksaan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya membuat beberapa binatang lemah berlutut. Manusia sempurna abadi yang bertarung dengan bintang 7 sebenarnya memiliki api suci. Itu benar-benar mengejutkan kami berdua. Lebih baik mengandalkan kami, aku berjanji padamu. Rubah iblis berekor 3 melihat gerakan Xiao Yan, meskipun terkejut, dia menjadi tenang setelah beberapa saat dan mencibir. Aku akan membantumu dalam hal ini. Mengikuti cibiran Xiao Yan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan semuanya meraung ke arah telapak tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiao Yan langsung mengeras, sentuhan rubah api berbahaya berwarna kuning. Seperti peri, bersorak dan melompat, tapi nyala api seperti peri ini mengalir di sekitar tubuh Xiao Yan, sepertinya sesuatu di tubuh Xiao Yan perlahan tumbuh dan bertunas. Membunuh. Melihat tindakan Xiao Yan, kedua binatang iblis itu saling memandang dan merasakan panas yang dalam. Segera, energi menyesakkan yang tak ada habisnya muncul dari tubuh mereka, jatuh satu demi satu dan tiba-tiba menyatu. Badai petir membunuh Xiao Yan dengan serangan yang sangat mengerikan. Dong dong dong. Badai petir yang mengerikan melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya, seluruh langit menjadi sangat dingin, dan nafas kematian yang menakjubkan meresap ke dalam tanah. Manusia, melihat Xiao Yan membantunya dengan begitu ceroboh, boneka iblis kayu telah berubah menjadi kelompok cahaya murni, tapi dia dengan kuat mengingat sosok ini, tapi dia masih selangkah lagi untuk berhasil naik. Setelah beberapa saat, kini aku hanya bisa menaruh semua harapanku pada Xiao Yan. Api-api suci. Melihat badai petir yang mengandung kekuatan penghancur, Xiao Yan terdiam, peri api di tangannya langsung berkedip, dan tiba-tiba meledak, dan api kuning panas memenuhi langit. Berevolusi menjadi lautan api yang nyata. Lautan api suci, bakar aku. Saat badai petir mengamuk, api kesayangan yang menyatu dengan telapak tangan Xiao Yan akhirnya mekar sepenuhnya, dan api suci yang suci dan panas membakar seluruh kehampaan, samar-samar tentang makna yang memutarbalikkan tersapu. Api kuning yang indah menyembunyikan kekuatan penghancur yang melampaui langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatan kedua monster itu, mereka kewalahan dan kewalahan. Ada apa sekarang? Pada saat ini, pelindung batu di bahu beruang iblis bumi benar-benar menjadi panas, dengan sedikit bekas pecahan dan kehancuran, dan tiba-tiba bersiul dengan kekuatan api yang besar. Kamu hanya dapat menggunakan kartu truf, jika tidak, setelah orang ini menunda cukup waktu, boneka iblis kayu itu akan berhasil melonjak. Pada saat itu, asal-usul yang kita dambakan akan gagal. Melihat ini, rubah iblis berekor 3 perlahan mengayunkan ekornya ke belakang. Kekuatan yang melonjak muncul. Jika kekuatanku dapat menembus 8 bintang, dengan peningkatan api suci, aku akan mendekati keberadaan tak terkalahkan di level yang sama, dan memiliki keterampilan orisinal baru setelah peleburan api suci. Kekuatanku saat ini tidak sebesar itu, dulu. Xiao Yan melihatnya. Melihat dunia kecil lautan api, dia mengangguk puas, sepertinya kekuatan api suci akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Tempat kenaikannya dekat dengan lautan api setinggi 1000 meter. Api yang berkobar terus membakar semua makhluk yang ada di kehampaan dan di dalam. Samar-samar terlihat bahwa 2 monster raksasa telah dengan lembut berubah dari wujud manusia menjadi monster sungguhan. Beruang iblis bumi, dengan bulu coklatnya yang terus-menerus menahan erosi api suci, seluruh tubuhnya tak terduga seperti gunung. Ada fluktuasi yang luar biasa di mata beruang, dan bulu di tubuhnya bergema di tanah. Kekuatannya padam. Dong, dong, dong. Rubah ajaib berekor 3 juga berubah menjadi tubuh rubah ajaib. 3 ekor monster di belakangnya terus bergetar, dan setiap guncangan akan membawa kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Tinju bumi, mata hati setan rubah. Tanpa retorika tambahan, keduanya meraung pada saat yang sama, dan nada yang masuk akal langsung turun. Tinju batu dan bayangan jiwa rubah iblis muncul dan menembak ke arah Xiao Yan. Saat mereka menunjukkan kekuatan mereka, suhu di lautan api tiba-tiba turun, dan bahkan bekas retakan pun muncul, samar-samar memancarkan sedikit ketakutan. Manusia,
Inilah akhirnya. Melihat pemandangan ini, wajah rubah iblis berekor 3 berubah suram, dan niat membunuh serta cibiran yang tak ada habisnya muncul. Dengan pukulan terkuat dari dirinya dan beruang iblis bumi, kirim Xiaoyan ke jalan, dan segera kumpulkan asal-muasal boneka iblis kayu. Ayo ajak kamu mencoba kekuatan baruku setelah peleburan berbagai api suci. Armor api suci. Suara Xiaoyan lembut dan berbudi luhur, tetapi saat suara itu jatuh, nyala api di seluruh lautan api dengan cepat keluar, membawa tubuh Xiaoyan bersama-sama, dan setiap nyala api tersebar merata di kulit Xiaoyan di anggota badan. Setelah nafas, itu berubah menjadi baju besi yang indah, menyinari dan melindunginya seperti rumah dewa yang berjalan di bumi. Sungguh brilian. Ayo, merasakan perpaduan berbagai api suci, armor keterampilan asli. Mulut Xiaoyan dipenuhi dengan senyuman tipis, dan segera melangkah keluar, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan meledakkannya ke langit. Puff! Dengan suara, Xiaoyan, yang bermandikan jubah jiwa berwarna kuning, sangat sakral. Dia meninju, dan serangan keduanya langsung hancur. Sungguh sial. Pada saat ini, keduanya memarahi secara diam-diam, dan segera melarikan diri ke sini. Pukulan Xiaoyan barusan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dan kekuatan mengerikan yang tidak dapat mereka pahami. Jika mereka tetap di sini, saya khawatir mereka akan jatuh sepenuhnya. Mereka hanya mampu berubah menjadi bentuk manusia setelah membudidayakan binatang ajaib selama ribuan tahun. Sayang sekali, jika tidak, skill asli api suci baruku, pakaian jiwa api suci, sudah cukup bagiku untuk mencoba batasnya. Xiaoyan menyaksikan keduanya melarikan diri, tetapi tidak mengejar lebih dalam, tetapi menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dan langsung duduk bersila di atas kehampaan merasakan kekuatan teknik asal api suci yang baru, dan kedua, itu juga untuk melindungi iblis boneka kayu agar tidak berhasil naik. Episode 2079. Xiaoyan ini benar-benar orang yang sangat aneh, telah membuat langkah besar, tidak heran bahkan nenek moyang di klan memuji klan Xiao. Tapi dia sama sombongnya dengan klan Xiao, kenapa menghilang begitu misterius. Lupakan saja, tapi langkah Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menarik perhatian banyak orang. Tujuan mereka akan ditempatkan padanya. Hanya dengan menghapus Xiaoyan mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Hanya saja dia bisa dengan mudah menjadi musuh publik semua orang. Bagaimanapun, tidak peduli betapa kejamnya Xiaoyan, dia mungkin akan sangat merepotkan saat menghadapi lawan dengan hampir 1000 orang. Pergilah lebih dalam untuk mendapatkan informasinya terlebih dahulu, lalu bergabunglah dengan Xiaoyan. Ling Zixi juga memperhatikan gerakan besar yang dilakukan oleh Xiaoyan, dan berkata dengan mulut cemberut, tapi tentu saja tidak ada cinta ekstra untuk Xiaoyan. Untuk membantu Xiaoyan, itu bisa dianggap sebagai imbalan bagi keluarga Xiao yang membantu mereka saat itu. Ledakan. Terima kasih, manusia. Tanpa serangan kedua pemimpin, binatang iblis, binatang yang tersisa cemburu, tetapi mereka dijaga oleh Xiaoyan dan tidak berani bertindak gegabah. Aliran cahaya, kecepatannya meroket, dan suara gemuruh yang keras muncul, melompat langsung ke puncak awan perak, dan turun dari sinar setinggi langit ke kedalaman awan perak. Tangan di atas, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah bola cahaya murni, dan awan petir perak memecahkan celah, dengan mudah menyerap asal mula boneka iblis kayu, dan perubahan energi langit dan bumi menyapu. Dalam sekejap, boneka iblis kayu itu pun berhasil naik, hanya menyisakan tubuh asal seperti batu di tanah. Tubuh utama mengandung kekuatan atribut kayu asalnya, tetapi setelah kenaikan, tubuh utama tidak dapat memasuki dunia iblis, sehingga tubuh utama dan sumber aslinya dipisahkan dan ditinggalkan di sini, karena tubuh tersebut dibudidayakan oleh sumber aslinya. Pergi ke stasiunnya dulu, kalau tidak akan ada terlalu banyak pergerakan di sini, dan itu akan dengan mudah menarik beberapa kontestan. Setelah memastikan keberhasilan kenaikan iblis boneka kayu, Xiaoyan dengan lembut menyingkirkan peta dan asal yang telah dia siapkan, ikuti instruksi peta dan menuju ke kediaman iblis boneka kayu. Ini secara alami untuk menyerap asal-usulnya dan sepenuhnya mengontrol kedua atribut tersebut. Ini juga untuk mengeksplorasi teknik asal api suci yang baru. Sekitar 1 jam kemudian, di sebuah gua yang indah, Xiaoyan duduk sedikit, melihat bahan obat berharga yang tumbuh di mana-mana di dalam gua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru,
tingkat harta karun ini sebenarnya dinikmati oleh iblis boneka kayu saja, awalnya adalah makhluk gaib dari langit dan bumi. Ia menggunakan atribut kayu sebagai sumbernya, menyerap esensi langit dan bumi yang tak ada habisnya, dan akhirnya berhasil naik ke dunia iblis. Sial, aku masih kekurangan bahan obat terakhir. Setelah beberapa pencarian, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun bahan obat di sini sangat kaya, Xiao Yan tidak mengumpulkan semuanya. Lupakan saja, mari kita serap sumber boneka iblis kayu itu dulu, lalu mencarinya setelah atribut gandanya stabil. Selanjutnya, mari kita lihat teknik asal api suci yang baru. Armor api suci. Xiao Yan mengatur lusinan formasi penghalang di dalam dan di luar seluruh gua, jadi Xiao Yan meraung, dan kekuatan yang melonjak dilepaskan. Teknik asal api suci yang baru menggabungkan kekuatan beberapa api suci. Xiao Yan masih bisa menggunakan teknik asal dari Saint Flame miliknya, tetapi teknik asal api suci yang baru setelah fusi tidak diragukan lagi lebih kuat. Ledakan. Begitu suara menderu turun, Xiao Yan hanya merasakan semburan panas di kulitnya, dan kemudian potongan baju besi kuning yang indah muncul menempel, ditutupi dengan pola api yang halus, dan bahkan seluruh tubuh Xiao Yan sepenuhnya terlindungi dan tertutup, dan perasaan kekuatan dan kehangatan yang luar biasa tidak diragukan lagi merupakan harta yang nyata. Sungguh teknik asli api suci baru yang menakutkan. Merasakan energi yang sangat panas dan ekstrim dari armor api suci, Xiao Yan juga tersenyum puas. Dengan benda ini, kekuatannya tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang baru. Entah menyerang atau bertahan. Apalagi Xiao Yan punya intuisi. Dengan peningkatan transformasi Dewa Naga dan armor api suci, kekuatannya tidak lagi kalah dengan Dewa Pertarungan Bintang 8 biasa. Dengan tambahan semangat juang yang menyatu dan cara lainnya. Ayo mulai. Setelah merasakan baju besi tebal di atas kulitnya, Xiao Yan menyimpannya begitu saja, memegang asal yang ditinggalkan oleh boneka kayu iblis di tangannya, dan bergumam, suaranya penuh dengan perasaan panas. Memang ada hubungan halus antara atribut api dan atribut kayu. Jika berhasil dikendalikan, kekuatan Xiao Yan akan mengalami lompatan kualitatif. Bagaimanapun, orang kuat seperti Gu Yuan yang mengontrol dua atribut telah memasuki Tongsuan dunia. Weng Om, telapak tangannya terayun, dan sekelompok lampu hijau lembut melesat keluar. Itu tidak memiliki kecerdasan apapun, itu seperti cairan hijau yang tergeletak dengan tenang di depan Xiao Yan, tetapi energi yang sangat bergejolak terkandung di dalamnya. Tapi itu membuat Xiao Yan cukup berapi-api, dan tiba-tiba di lautan energi dendam di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya, Douhe tipe kayu, yang selama ini diam, sepertinya telah merasakan harta surga dan bumi ini, gemetar hebat, dan gelombang keserakahan yang ekstrim muncul. Yang disebut atribut, manusia normal hanya dapat memiliki satu atribut seumur hidup, karena atribut tersebut merasuk ke anggota tubuh dan tulang seperti darah. Jika Anda ingin mengontrol atribut lain dalam kelahiran, harga dan ketekunan yang harus Anda bayar jauh di luar pemahaman. Tenangkan aku. Tepat ketika Xiao Yan sangat gembira, Douhe tipe api meledak dengan aura yang sangat ganas, mencoba melahapnya. Bagaimanapun, satu gunung tidak memungkinkan dua harimau, dan Douhe tipe api jelas merasakan krisis. Bih! Dengan suara keras, kekuatan jiwa yang mempesona langsung keluar, tiba-tiba menekan inti ember atribut api, dan kelompok lampu hijau lembut tiba-tiba tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan seperti minuman ringan nektar. Puff! Tepat setelah menelan tubuh, itu penuh vitalitas, berlarian di tubuh Xiao Yan. Jelas sekali, kekuatan asli boneka iblis kayu ini penuh dengan terlalu banyak asal atribut kayu, dan atribut kayu mewakili vitalitas. 1. Jadi ada anomali seperti itu. Saya melihat Xiao Yan duduk bersila, seluruh tubuh menampakkan cahaya hijau yang aneh, nafas seluruh tubuh seperti anak alam, vitalitas yang tak ada habisnya tersapu. Bahkan beberapa bahan obat di dalam gua, tingkat pertumbuhan secara sadar tidak mengalami percepatan yang signifikan. Kaca-kaca, kelainan seperti ini tidak berlangsung lama. Setelah Xiao Yan mengisi aura atribut kayu ke anggota badan dan tulang di tubuhnya, dia langsung mengirimkan semua kekuatan sumbernya ke Douqi, inti ember atribut kayu laut. Di laut Douqi yang hampir kosong, suara pecahan kristal terus terdengar. Tentu saja, ada teriakan menakutkan Xiao Yan.
Rasa sakit karena membangkitkan kembali dan mengendalikan atribut kayu tidak lain adalah mengikat jiwanya dan menusuknya dengan jarum perak yang sangat tajam. Dalam benaknya, rasa sakit yang menyayat hati membuat kulit kepalanya terasa kesemutan. Namun, betapapun berbahayanya, Xiao Yan perlahan mengatupkan giginya. Pada saat itu, inti pertarungan tipe kayu di tubuhnya berangsur-angsur melonjak. Vitalitas tak berujung melekat dalam darah Xiao Yan, secara langsung dan akun tipe api berdiri di atas satu sama lain. Di lautan semangat juang, konfrontasi. Seperti dua lawan yang setara. Episode 2080. Selama 3 hari, Xiao Yan telah duduk diam di dalam gua, menahan rasa sakit yang tidak manusiawi, tapi untungnya, Kaisar membuahkan hasil. Setelah 3 hari, sumber iblis boneka kayu menyebar sepenuhnya. Di tubuh Xiao Yan, merek itu tercetak ke dalam jiwa dan menembus ke dalam daging dan darah. Dengan semua ini, Xiao Yan akhirnya menguasai sepenuhnya atribut kayu. Kini sifat ganda api dan kayu bagaikan bebek terhadap air di tangannya, tangan. Robek, Xiao Yan membuka matanya, dan vitalitas yang melonjak muncul dari matanya. Dengan lambaian tangannya, beberapa tanaman merambat kayu di dalam gua sebenarnya dikendalikan oleh Xiao Yan sesuka hati, dan bahkan mengandalkan kekuatan atribut kayu, Xiao Yan sebenarnya ada sedikit hubungan antara Yan dan tanaman merambat serta tanaman ini yang bisa terlihat di mana-mana. Dengan keberadaan tanaman ini, kekuatan jiwa Xiao Yan tidak perlu menyelidiki dan merasakannya. Seluruh gua terungkap dalam pikiran Xiao Yan. Robek. Setelah beberapa saat, beberapa pohon dan tanaman di dalam gua mengeluarkan suara yang menyenangkan ke arah Xiao Yan, seolah memberi selamat kepada Xiao Yan. Apakah atribut kayu masih dapat dirasakan oleh tumbuhan hutan? Ini adalah persepsi yang sama dengan kekuatan jiwa, bahkan di beberapa tempat di mana kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, tapi ini adalah metode yang sangat bagus. Saya tidak tahu apakah atribut api dapat mengandalkan kekuatan api, untuk melihat. Merasakan api memenuhi tubuh dengan 2 atribut kayu, Xiao Yan pun tersenyum bahagia. Tubuh seorang apoteker telah dibangun dari atribut api yang mempesona dan atribut kayu yang samar sejak zaman kuno, tetapi hanya ada sedikit orang kuat yang dapat sepenuhnya membangkitkan dan mengendalikan kedua kekuatan tersebut. Ayo pergi, tempat terakhir untuk tanaman obat, laut spiritual di kaki gunung. Setelah berbicara, Xiao Yan langsung bangkit, dan dengan panduan peta, kecepatannya melonjak dan menuju ke inti pegunungan. Namun tidak hanya Xiao Yan, bahan obat yang dikumpulkan oleh ribuan apoteker sesuai resep yang ada di tangan mereka, seperti Xiao Yan, juga kekurangan bahan obat terakhir. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau sengaja dilakukan oleh keluarga pengobatan ampuh. Pergi ke satu tempat, kemanapun, jelas akan menjadi level terakhir sebelum alkimia, dan itu juga akan menjadi tempat persaingan yang sangat ketat. Saat ini, di pegunungan Linggu, satu demi satu siluet terus berkedip dan berjalan di pegunungan. Meski memakan korban jiwa, namun banyak orang yang mendapatkan sesuatu. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Pada saat ini, 3 alkemis dari peringkat ke-6 peringkat abadi berkumpul di aliran gunung, dan salah satu pria berwajah pucat bergumam dengan keras. Apa? Mendengarkan pria itu berbicara, 2 orang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke sana. Tentunya ketiganya juga merupakan tim yang dibentuk pada jam 0. Lagi pula, tidak semua orang sombong seperti Xiao Yan dan putra-putra kesayangan ras kuno. Dikatakan bahwa saudara dan saudari klan Yao, bersama dengan klan Yan, sekte Xiyue, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, telah memasang jaring untuk menunggu Xiao Yan, mencoba membawa Xiao Yan ke pengadilan. Pria itu terus berbicara, dengan sedikit harapan dalam suaranya. Pertarungan antara ras kuno dan Xiao Yan pasti akan sangat panas. Xiao Yan, mendengar namanya, mau tak mau mereka merasakan perasaan yang menggelegar. Di Linggu sekarang, sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah bergabung dengan aliansi mereka, karena mereka tahu bahwa penampilan kekuatan Xiao Yan berturut-turut terlalu menakutkan, dan para jenius dari ras kuno telah merasakan tekanan yang sangat kejam. Jika Xiao Yan tidak dimusnahkan pertama, saya khawatir mereka tidak akan mampu bersaing memperebutkan gelar pertama di daratan. Pria itu berkata. Tapi apa hubungannya dengan lautan roh di kaki gunung yang kita datangi? Kedua penonton itu bertanya-tanya. Menurut rumor yang beredar hari ini,
sepertinya setiap resep apoteker tidak mengandung bahan obat terakhir, dan bahan obat terakhir ada di lautan roh di dasar pegunungan. Saya rasa ini juga merupakan ujian yang dilakukan oleh klan obat. Pria itu terus menambahkan. Hubungan antara wanita dari ras spiritual dan Xiao Yan cukup misterius. Ketika dia menyadari konspirasi tersebut, dia dengan terburu-buru mencoba menghancurkan konspirasi bersama mereka. Peri seperti itu seperti bunga dan batu giok, mereka juga bisa melakukannya. Tapi orang-orang itu sudah lama tidak membunuh peri klan roh. Mereka sepertinya mencoba mengusir mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Petik 2. Petik 2. Satu demi satu gumaman muncul, dan mereka bertiga diam-diam mundur, menuju ke dasar pegunungan, di mana ada lorong yang menghubungkan bagian bawah pegunungan, dan di bawahnya adalah tempat lautan roh berada. Orang-orang ini benar-benar memusingkan. Xiao Yan tidak sengaja menyelidikinya, tetapi setelah sepenuhnya mengendalikan atribut kayu, pohon-pohon hutan dalam jarak 1 kilometer secara tidak sengaja akan meneruskan informasi semacam ini kepada Xiao Yan, jadi percakapan antara ketiganya juga itu mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan tanpa jejak. Lupakan saja, kamu tidak bisa mati tanpa bantuan. Putra kesayangan surga dari ras kuno, biarkan aku melihat apa yang dia banggakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung menuju laut spiritual di kaki gunung. Meskipun dia memiliki kekuatan jiwa tirani, tapi ketika menyangkut pemurnian pil obat, saya tidak bisa menjamin kemenangan di hadapan orang-orang berbakat ini. Tetapi jika kita mengesampingkan keterampilan memurnikan obat dan berbicara tentang kekuatan tempur, saya khawatir salah satu ras kuno akan sendirian. Dou Duo tentu saja tidak akan menjadi lawan Xiao Yan kecuali serangan kelompok, tapi Xiao Yan juga ingin mencobanya. Seberapa tirani gabungan kekuatan atribut ganda kayu api, semangat juang, dan transformasi Dewa Naga. Pada saat yang sama, di sisi lain, kekuatan kecil yang dibentuk dengan mengumpulkan beberapa orang kuat sudah menunggu suntikan diri Xiao Yan. Kamu bilang, akankah Xiao Yan datang? Pada saat ini, di sungai bergolak yang tersembunyi di bawah pegunungan yang megah, lusinan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan setinggi Dewa Pertarungan Bintang 7 perlahan berdiri di sini, diam-diam menjaga gelombang turbulen di bawah. Sungai sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ling Zixi dan Xiao Yan seharusnya memiliki hubungan yang luar biasa, jadi dia pasti akan datang. Shen Hong memimpin dan tertawa bersama Yan Xuan, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, seperti saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yao, Hun Mu dan yang lainnya mengadopsi sikap tidak wabah atau api, yang membuat mereka cukup aneh. Simpan tempat ini untukku, dan begitu kamu menemukan sosok Xiao Yan, segera bunuh dia. Jiwamu, Yao Yisen. Aku tahu kamu tidak malu dengan apa yang aku lakukan sekarang, tapi aku beritahu kamu Yan Xuan, jika kamu berdiri dan melihat ketika Xiao Yan muncul, begitu kita gagal, tidak perlu tes alkimia terakhir. Karena kemenangan hanya milik satu pihak. Sekarang kita berada di perahu yang sama, kamu tidak boleh melakukan apapun yang membuat orang dan dewa marah. Yan Xuan berkata dengan sangat arogan dan mendominasi, mengungkapkan hubungan kuat di antara mereka. Kami akan melakukannya. Yao Yichen dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala secara diam-diam saat mendengar kata-kata itu. Sekarang situasinya bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu tirani. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan, tetapi mereka secara keliru percaya bahwa kekuatan jiwa tirani Xiao Yan juga merupakan alkemis tirani. Jika tidak, mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu dengan bergabung dengan para kontestan untuk mengepung Xiao Yan.